ketika padi masuk fase seperti ini, fase berbunga atau keluar malai, apa yang harus dilakukan? Apakah kita menunggu saja sampai nanti hasil sampai ke titik panen? Jangan sampai salah perawatan ya teman-teman. Ini adalah fase genting yang mana akan sangat berdampak pada hasil panen nantinya ya. Jadi jangan sampai salah perawatan ya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya guys. Seperti biasa kita pagi-pagi ada di lokasi pesawahan ya, sambil kita nengok kondisi padi yang kita budidayakan sudah masuk fase apa ya teman-teman. Nah, sekarang kita padinya sudah masuk di fase keluar malai, meskipun masih belum 100% keluar semua ya teman-teman. Ini adalah fase berbunga ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Ini padi jenis varietasnya adalah padi Inpari Maxi Pro ya teman-teman. Maxi Pro Ciherang. Ini kita budidayakan dan sekarang sudah mulai masuk fase generatif atau pengisian bulir ya teman-teman. Sekaligus juga masih sebagian belum keluar malai, jadi masih belum 100% keluar malai. Nah, ada apa aja sih yang harus dilakukan ya, karena memang fase ini sebenarnya fase yang sangat krusial yang akan menentukan pada hasil panen ya teman-teman. Jadi kalau sampai salah perawatan ya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Bisa saja gabahnya kurang, pengisiannya kurang dan lain-lain. Teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai petani ya ketika kondisi padi kita sudah seperti ini, yang pertama adalah cek ketersediaan air ya teman-teman. Jangan sampai di fase ini padi kekurangan air. Karena kenapa? Karena itu ya sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dia bisa mengisi bulir secara maksimal ya teman-teman. Kebutuhan air ini tidak harus menggenang banyak ya teman-teman. Yang penting itu airnya tercukupi, tidak boleh menggenang boleh tapi tidak boleh terlalu dalam. Contohnya seperti ini aja guys. Nah, ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini cukup becek-becek seperti ini, tapi harus terus seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau nanti udah agak kering sedikit, nah ini kita masukin lagi airnya ke situ seperti itu. Jadi jangan terus-terusan dikasih air sampai menggenang juga nggak boleh, terlalu menggenang juga nggak boleh, karena tetap ya perlu oksigen yang masuk juga ke tanah. Terus yang kedua, tidak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti hasil gabahnya kurang maksimal ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah perhatikan pemupukan ya teman-teman. Ini biasanya rata-rata petani itu dia hanya mengandalkan pemupukan itu adalah pemupukan di saat penaburan, pemupukan pertama, kedua ya, atau maksimal di ketiga. Biasanya juga ada yang 3 kali pemupukan. Nah, padahal fase seperti ini padi juga sangat membutuhkan banyak nutrisi, khususnya nutrisi yang mengandung fosfat dan kalium tinggi ya teman-teman. Pemberian nutrisi bisa melalui daun maupun bisa ditabur ya teman-teman. Nah, saran saya untuk di fase seperti ini lebih baik menggunakan pemupukan melalui daun ya, melalui daun atau foliar atau kita spray. Karena kenapa? Karena pemberian pupuk melalui daun ini sangat instan, bisa diserap secara langsung oleh tanaman, berbeda dengan pemupukan melalui tabur ya, melalui tabur. Karena kalau melalui tabur memang bisa lebih banyak, tetapi teman-teman tidak terlalu instan, tidak kalau apalagi untuk pupuk fosfat dan kalium ini jangkanya agak panjang ya, tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi saran saya ketika fase-fase seperti ini, gunakanlah pupuk-pupuk yang memang bisa diaplikasikan melalui penyepraian. Contohnya ada KCL cair bisa digunakan. Terus juga bisa KNO3 teman-teman, mulai masuk KNO3 di mix dengan MKP, ini sangat bagus. Silakan teman-teman lakukan seperti itu. Karena kita tahu ya teman-teman, kalau bahwasanya untuk pengisian bulir itu padi memang sangat membutuhkan sekali unsur kalium yang tinggi ya teman-teman, untuk bisa membuat pati dan juga nantinya
menambah bobot bulir padi nantinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teman-teman harus sering identifikasi ya, atau melakukan pengamatan khususnya untuk hama dan penyakit pada tanaman padi yang sedang kita budidayakan ya teman-teman. Karena di fase ini akan sangat rentan sekali terserang hama, khususnya hama penghisap ya teman-teman. Maupun itu wereng ataupun apa ya namanya, pokoknya yang menghisap, karena itu bisa mengganggu pada pengisian bulir sehingga bulirnya nantinya menjadi kopong atau hampa atau beluk. Terus yang kedua, sering terjadi yang namanya penyakit serangan jamur seperti jamur patah leher ya teman-teman, yang mengakibatkan beluk nantinya. Terus juga perhatikan teman-teman ketika keluar bunga apakah ada sundep atau enggak ya. Biasanya dicirikan dengan keluarnya bunga putih. Nah, itu tandanya ada sundep. Nah, ketika itu terjadi, lakukan penyepraian untuk pengendalian hama sundep atau penggerek batang ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan ketika di fase bunga. Ya, yang keempat, ketika masuk fase berbunga seperti ini ya teman-teman, jangan asal semprot ya teman-teman. Perhatikan kita waktu penyemprotan. Nah, saran saya ketika masuk masa berbunga ini ya teman-teman, kalau tanaman itu ada yang namanya dia masa kawin atau polinasi ya. Kalau di bunga itu polinasi. Jadi jangan sampai teman-teman karena kita pengen padinya bagus, jadi kita asal semprot, kasih pupuk, kasih nutrisi, kasih insektisida, kasih fungisida, kita semprot aja ketika bunga sedang mekar-mekarnya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, karena di saat seperti itu bunga sedang melakukan polinasi. Nah, karena kita melakukan penyepraian, ini polinasinya bisa kurang maksimal. Akhirnya apa? Berdampaknya pada padi pengisian pupuknya kurang maksimal. Nah, ketika teman-teman di lapangan ini kita mau aplikasikan pupuk ya, mau aplikasikan pupuk ataupun insektisida, fungisida karena ada serangan hama, saran saya ambil waktu penyemprotan di sore hari ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau pagi hari ini mendekati ke masa polinasi ya. Kalau sore hari padi sudah melakukan polinasi, jadi tidak akan mengganggu pada proses penyerbukan. Di khusus untuk padi di fase seperti ini, saran saya yang paling aman, lakukan penyemprotan di sore hari di jam 3 ya, di jam 3 sore sampai maksimal di jam 5 sore. Dan itu pun tergantung pada kondisi cuaca ya. Kalau cuacanya cerah, lakukan di jam seperti itu ya teman-teman. Karena ketidaktahuan kita, ketika padi baru keluar bunga dan ditandai dengan adanya serbuk seperti ini teman-teman. Nah, serbuk-serbuk putih seperti ini, kita langsung melakukan penyepraian, dan kita nggak tahu ya apakah penyepraian ini bagus apa enggak ya. Meskipun pupuknya pupuknya bagus, terus funginya bagus, insektisidanya bagus, tetapi ketika waktu kita penyepraiannya tidak tepat, ini justru malah membuat pengisian bulir padi tidak maksimal ya. Polinasinya kurang maksimal karena terganggu oleh pupuk dan juga insektisida dan fungisida yang kita spraykan kayak gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman, lakukanlah penyepraian ketika masa berbunga seperti ini. Kalaupun harus karena ada hama, ada penyakit, lakukan di sore hari ya teman-teman. Jangan lakukan di pagi hari. Nah, kalau teman-teman pengen tahu jam berapa sih polinasi biasanya dilakukan oleh tanaman. Nah, padi, untuk tanaman padi dengan cuaca terang seperti sekarang, seperti ini akan melakukan polinasi sekitar di jam 10 teman-teman. Jam 10, jam 11 biasanya berjalan hanya sekitar 1-2 jam ya teman-teman gitu. Nah, ketika kita melakukan penyepraiannya di sore hari, nah polinasi ini sudah selesai dilakukan, jadi tidak masalah dilakukan penyepraian di sore hari. Selanjutnya, ketika pada fase seperti ini, yang terakhir ya buat teman-teman, lakukan pengamatan secara berkala ya, sampai nanti di titik pengisian bulir sampai ke titik panennya. Karena apa? Takutnya di tengah-tengah ada hal yang terjadi, misalkan pengisian bulirnya kok kurang maksimal, ada
apa nih. Nah ini kita harus lakukan pengawasan. Takutnya ada perkembangan yang memang di luar ini ya, di luar normal. Nah ini perlu penanganan langsung biar kita langsung bisa lakukan penanganan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk penanganan padi ketika masa berbunga. Nah jadi seperti itu ya guys. Nah ketika padi kita sudah masuk fase berbunga atau keluar malai, ya kita sebagai petani justru harus lebih perhatian ya kepada padi ini ya teman-teman. Jangan hanya menunggu sampai nanti kita panen ya. Karena kenapa? Karena perawatan di fase ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali terhadap nanti hasil panen teman-teman. Nah kalau perhatian kita atau perawatan kita yang tepat, penanganan hamanya yang tepat, pemberian nutrisi yang tepat, pengairan yang tepat, terus tindakan-tindakan yang kita lakukan secara benar, ini nantinya akan sangat berpengaruh sekali pada hasil panen yang bagus. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Thank you yang sudah join ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lagi khususnya terkait budidaya padi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman lain, yang punya wawasan lain, teman-teman bisa komen-komen di video ini ya guys. Kita sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman ya. Thank you, selamat beraktivitas, sehat-sehat buat teman-teman. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah-limpah ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.